Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Heru Faturrahman, Prodi MPI 1A. Pada kesempatan malam yang indah ini, yang insya Allah penuh keberkahan, apalagi di malam Jumat, di mana malam Jumat ini ialah malam hari Jumat ini ialah yang mana hari Jumat ini ialah rajanya dari semua hari Jumat. Insya Allah berkah, amin. Pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan perihal pengertian hadis riwayah dan hadis diroyah. Nah, sebelum saya masuk ke inti dari pembahasan, saya akan menjelaskan dulu apakah itu hadis. Hadis ialah ilmu. Hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan marwi. Nah, di situ dijelaskan untuk mengetahui keadaan perawi dan marwi. Apakah kalian tahu marwi? Apakah kalian tahu perawi dan marwi? Apa perawi? Ada yang tahu? Perawi ialah perawi adalah orang-orang yang menyampaikan, menerima dan membawa berita dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ialah perawi. Satu lagi, marwi. Apakah itu marwi? Marwi ialah redaksi atau isi berita yang diriwayatkan sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu hadis atau ilmu yang menjelaskan tentang sesuatu keadaan perawi yang meriwayatkan dan apa yang diriwayatkan, atau juga bisa disebut dengan istilah matan. Sampai segitu jelas? Ada satu contoh hadis. Haddasana Abdullah bin Yusuf qala akhbarna Malik an ibn Shihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'am an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bil maghrib bitur, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Mat'am, dari Ibnu Shihab, dari Muhammad bin Jubair bin Mat'am, dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam sholat maghrib surat At-Tur. Nah, di sana ada sanad.
sanad dari Abdullah bin Yusuf, ia berkata mengabarkan kepada Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya, ia berkata, berarti Muhammad bin Jubair dikasih tahu oleh ayahnya, ia berkata ayahnya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ketika sholat maghrib membacakan surat dari penyampaian barusan, periwayat yang barusan, inilah yang disebut dengan, yang barusan itu disebut dengan sanad. Sanad bisa dikatakan terputus dan bisa bersambung. Sanad dikatakan terputus apabila nih penyampaian riwayat tidak sampai kepada Nabi Muhammad, contohnya seperti Jubair dari ayahnya, tapi ayahnya nggak tahu dari siapa, bukan dari kanjeng Nabi, berarti itu sanadnya putus. Contoh itu hanya contoh. Sebaliknya, salian sanad dalam hadis ini juga terdapat matan. Apakah itu matan? Matan merupakan isi dari hadis itu sendiri. Berarti isi hadis yang saya sebutkan barusan apa? Apa barusan? Fil maghrib apa? Yang saya barusan sebutkan, lupa saya apa isi berita yang barusan yang saya bacakan, qoro'a bil maghrib bitur ya, qoro'a bil maghrib bitur, itu isi beritanya. Berarti isi beritanya ialah mendengar kanjeng Nabi ketika sholat maghrib membacakan surat tur. Berarti itu yang dinamakan matan, isi berita. Sampai segitu paham? Adapun ilmu hadis dibagi menjadi dua, riwayah dan diroyah. Riwayah adalah ilmu yang mempelajari perkataan, perbuatan, dan riwayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang objeknya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang syarat-syarat, macam-macam hukum-hukum dari hadis tersebut. Contoh syarat-syarat, metode apa yang dipakai periwayat dalam meriwayatkan hadis tersebut. Contoh macam-macam, apakah itu bersambung atau terputus. Contoh hukum-hukum, apakah hadis itu ditolak atau diterima. Dapat disimpulkan ilmu hadis riwayah, ilmu hadis diroyah adalah salah satu ketaatan yang tidak dapat dipisahkan. Ada pula sejarah perkembangan hadis riwayat dan diroyah. Riwayah periode Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu hadis riwayah ditandai dengan adanya larangan menurut hadis dan boleh dan tidak menulis, dan hadis ini bersifat kondisional. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf ada salah-salah kata. Cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ilahi aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah warida wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.